2016-17 memang aku didiagnosa. Tapi sebenarnya itu bawaan lahir sih sebenarnya. Cuma kemarin karena mungkin stres tinggi ini akhirnya kambuh, dan ditambah lagi kemarin kan aku program omongan. Hormonnya itu yang memicu gitu. Jadi sekarang sih alhamdulillah better, dan ya mudah-mudahan jangan kambuh lagi lah. Jangan sampai lah, karena aku juga masih ada meditasi dan terapi untuk menyeimbangkan detak jantung juga gitu. Dan kalaupun ada kambuh, aku segera ada obatnya kayak gitu. Itu juga salah satu pengaruh, karena hormon itu memicu sakit jantung aku gitu. Kita memulai programnya secara alami sekarang. Jadi tidak ada lagi program lagi. Sementara ini belum, karena aku masih ada traumatis ya. Suami dan keluarga bisa nerima dan support kalau aku itu. Itu yang paling terpenting. Itu yang paling terpenting. Aku tuh dari bulan Maret itu aku ada radang tenggorokan, nggak sembuh-sembuh sebulan. Terus obat radangnya itu yang pengaruh ke lambung. Nah karena mungkin kemarin terus abis sembuh dari radangnya, banyak kerjaan, akhirnya pengaruh ke lambungnya yang kena. Lagi capek, kadang salah makan, itu emang ada efeknya. Itu biasanya ngaruhnya selalu di lambung. Cuma yang benar-benar berat tuh ya kemarin itu, dan sampai 3 kali balik UGD. Akhirnya setelah aku keluar dari rumah sakit pun aku masih beberapa kali cek rutin ke dokter gitu, masih asam lambungnya masih tinggi sekali. Tapi ya alhamdulillah karena aku juga diberikan obat yang rutin. Enggak lah, barang branded dari mana sih? Enggak, saya semampunya aja sih belinya. Ya memang pas dapat. Pas lagi mampir di toko itu ya, kalau lagi dapat yang pas buat dia ya beli buat dia, beli buat Thalia. Nggak ada buat dia yang pas buat Thalia gitu. Jadi nggak yang sengaja mesti di brandedin, nggak. Buat saya Bertrand itu, saya cuma mau rubah penampilannya minimal lebih kekinian aja gitu. Karena biar dia di panggung sama dia di TV itu ada perbedaannya. Masalahnya kan kalau nggak ada yang nyari, kadang kalau misalnya kita ketemu yang pas juga beli bareng gitu. Ya kayak dia tiba-tiba mau tampil di salah satu acara, terus mereka minta sepatu putih. Saya nggak bisa nyari, itu Wenda yang cari sepatunya, semua perlengkapannya gitu. Jadi itu yang saya bilang, anak seusia dia harus sesuai dengan pertanyaannya dia. Jadi pada saat dia nanya ya saya harus bisa jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya rasa juga dia kayaknya masih belum pengen tahu, belum mau tahu ini, belum mau tahu itu. Dan saya sama Wenda itu ngimbangin apa yang dia sukanya. Ya dia sukanya ini ya kita imbangin. Kalau seandainya tidak sependapat ya harus dijelaskan gitu ke dianya seperti apa. Sepatu kah atau apa gitu? Ayah ibu atau gimana? Beliin ayah bunda. Nggak, kalau kamu sendiri, kamu pengen diri sendiri pengen apa? Fokus dulu sih, fokus dulu. Dia gini Mbak, jadi kalau dia itu nggak ada Keinginan kalau buat lu beli. tanya keinginan apa, dia tuh nggak ada keinginan
apapun untuk membeli sesuatu. Jadi uang yang dia dapatkan itu ya harus ditaruh di tempatnya. Suatu saat nanti dia nanya, dia nyanyi ini mana ya itu udah ada hitungannya. Jadi dari apa yang dia dapatkan sama sekali nggak saya kotak-katik. Sama kayak Wenda treatment Thalia, kalau Thalia diundang, ada iklan, ada apapun, jadi uangnya nggak akan berkutik. Kedisiplinan itu wajib. Dia ketika dia menjadi seorang bintang suatu saat nanti, attitude itu penting sekali ya. Jadi bagaimana dia respect sama yang ada di sekitarnya, penontonnya, ininya. Karena kayak sekarang jadwalnya dia nempel semuanya. Dan ini adalah kan semua doa yang dia inginkan. Wenda sayang uangnya gitu. Sayang uangnya. Ya kalau itu yang saya bilang, kalau Wenda itu kan semuanya kan ada perhitungannya gitu. Kalau saya berpikir ya kerja pagi, siang, sore, malam ya semua kebutuhan pribadi juga udah ya, istri juga berhak untuk bahagia. Dan saya punya caranya untuk bisa membelikan sesuatu itu ya pas di momen itu adalah hari kebahagiaannya Wenda sendiri gitu. Dapat cincin. Ya apa yang bisa dia pakai sih sebenarnya. Maksudnya biar ada sesuatu yang indah lah di jarinya, ya standar sih, maksudnya nggak sesuatu yang sweet banget. Cuman maksudnya Wenda kan ya cincin udah ada ya, apa-apalah kan, kalau kagak ada duit terjual lagi. Iya kan? Iya kan, kalau lu kasih tanah ya lama amat jualnya. Dikasih bertambahan umur gitu, semoga ya berharap bisa menjadi ibu, menjadi istri yang lebih baik lagi, terus kerjaannya semuanya lancar dan semua masalah bisa cepat selesai. Sering banget. Saya mimpi sering banget. Gimana mungkin? Saya mimpi begini, mimpi yang paling saya ingat. Saya mimpi nggak tahu hitung, udah hampir 10 kali mimpi. Cuman mimpi ini yang jadi catatan, yang mimpi ini bukan hanya saya. Jadi Abi begini, Abi itu suka banget rumah interiornya khas Arab seperti ini nih. Kan kalau rumah tamu rumah itu kan ruang tamunya biasa duduknya di atas ya. Kalau Abi ini kenapa lesehan? Karena Abi suka begitu. Dan saya melihat di mimpi persis seperti ini. Kayak apa belum cerita juga kan nenek ini. Persis seperti ini, bedanya lebih besar itu yang pertama. Kedua bedanya, saya melihat emas sama lampu kuning tuh di mana-mana. Dan ketiga saya melihat makanan tuh saya nggak bisa hitung, banyak banget tuh makanan saya nggak bisa hitung. Di mimpi itu saya melihat Abi tuh pakai gamis putih, sorban putih. Ya benar. Sama ya? Hampir semua mimpi sama begitu, bukan hanya saya, bahkan ada Jangan ustadz. sedih, jangan nyari makan lagi. Biasanya kan mama Iya, nenek kan gitu. yang masak. Ngomong jadi Nggak usah menerima. dipikirin makan lagi, di sini udah enak. Apapun permintaan ada. Ada begitu. Abi Afin silakan makan. Jadi menerima saya sebagai tamu. Ayolah silakan makan. Habis itu Abi di mimpi itu habis makan itu saya lihat Abi tuh main gambus. Lalu Abi kan suka bercanda sama keluarga, bukan sama publik, suka joget-joget begini, dingdang gitu. Nah, itu saya lihat di mimpi persis. Abi ini sudah mempersiapkan momen ini tuh udah bertahun, dari jauh-jauh hari gitu. Hidupnya memang diabadikan memang untuk ini, maksudnya diserahkan semuanya untuk ini. Bahkan ketika sebelum wafat kan tulisan terakhirnya apa? Bismillah. Insya Allah siap bertemu dengan Allah. Coba sampai segininya senangnya loh, coba. Dihapus aja marah ya. Iya, sampai senangnya di notes, di catatan handphonenya. Iya. Handphonenya kan sekarang kita yang megang. Catatan terakhir Abi kan baik catatan ceramah tuh. Terakhir apa?
sekian terima kasih. 2 hari ya sebelum koma. 2 hari sebelum wafat. Sekian terima kasih ini yang terakhir. Coba Abi udah mempersiapkan itu. Begitu. Jadi kalau memang ini sudah. apa yang Abi tunggu, yang Abi Kenapa kita harus rindukan, sedih? Kenapa kita sedih gitu. Kenapa kita harus sedih? Karena memang Abi, kita yakin Abi sudah bahagia sekarang. Ya tentu ya terbiasa ya pasti ya, terbiasa. Membiasakan Membiasakan diri. 100 hari menurut saya itu udah cukup waktu yang cukup. Mungkin hari-hari terberat tuh ketika 1 bulan pertama ya. Iya. Makanya kita kan sering-sering ketemu mama begini. Sekarang Sering. mama juga meskipun Sering kita udah ada kesibukan masing-masing, mama juga udah Justru biasa aja. ini Bapak, yang hebat tuh mama 3 hari setelah Abi wafat, mama tuh udah mulai aktivitas, udah mulai senam. Udah mulai olahraga. Jadi Di berusaha atas. move on itu hebat. Mama tuh hebat, enggak nangis, enggak melepaskan, enggak, tetap berusaha. Bahkan ketika wafat gitu ya. Jadi begitu. pas Amar tahu meninggal langsung lari ke kamar Abi, langsung nyium parfum Abi, kayak ngeliat Abi lagi gitu, nangis, terus datang Bapin kuatin gitu. Jadi Amar kuat bukan karena Amar kuat, tapi karena orang sekitar Amar kuat, jadi Amar berusaha kuat. Abi tidak tergantikan ya. Abi itu sosok Abi itu Abi. Dan yang meneruskan ya semua anaknya. Tapi dalam bidang yang berbeda-beda. Karena begini, nggak semuanya, Abi bilang, nggak semuanya harus sama kayak Abi, nggak. Dalam meneruskan, kalau misalkan ada persaingan di situ, itu orientasinya berarti tujuannya bukan akhirat lagi, Pak, tapi tujuan itu dunia. Ya berarti sama tujuan. Kalau misalkan sampai rebutan, disangka kita ditinggalin apa ya, terus rebutan ini rebutan. Nah, ini orientasinya dunia berarti. Tapi kalau orientasinya jelas, orientasinya akhirat, orientasinya untuk membahagiakan Abi juga, kita justru saling menguatkan. Saling mendorong, udah Amar aja, apa gitu. Saya dibagi tugas yayasan dan pesantren, Afin fokus di situ. Karena kalau misalkan kita menjalankan semuanya sendiri ya. Maksudnya kita langsung ngejalanin semua apa yang Abi tinggalkan. Kayak saya misalkan nih, kesibukan saya keliling Indonesia dakwah, terus sekaligus saya harus ngurus yayasan pesantren, nggak bisa. Harus bagi-bagi tugas. Dan amanah Abi begitu, ke Amar amanah Abi, Amar yayasan pesantren biasa sama Afin, nanti Amar yang meneruskan dalam artian yang dakwah keluar gitu. Jadi Azikro itu tetap hidup di dalam dan di luar. Di 100 Almarhum kita kan mengadakan acara event 3 hari di sini. Jadi seperti misalkan ada pameran baju peninggalan Abi, gamis semua dimanekin kan. Terus ada pengajian. Kita mengundang sahabat-sahabat Abi, ulama-ulama yang dekat dengan Abi untuk mengisi di sini. Ditutup nanti di hari keempat tanggal 1 itu zikir akbar gitu pengajian. Banyak yang datang, ada Kiai Didin, Ustadz Dery Sulaiman. Siapa lagi sih? Banyak orang. Banyak acaranya ditutup oleh zikir akbar yang insya Allah nanti tanggal 1 September. Ini pertama kan sahabat-sahabat ulama-ulama dekat dengan Nabi itu banyak. Kalau misalkan ditumpuk 1 hari itu enggak. Ini habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghrib, habis isya ada semua. 3 hari semua kita itu mengundang ulama-ulama, kita mengisi dengan program dan tausiah apa dengan acara-acara, bukan acara sih tepatnya apa ya? Pengajian dari sahabat-sahabat almarhum yang dekat gitu. Karena kalau 1 hari itu nggak cukup. Kenapa juga 3 hari? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.